kelompok 5 kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Gari Aula Yamada, absen 20. Saya Tiara Renata, absen 57. Saya Hermana Aulia, absen 23. Saya Desa Kaditya Suyandri, absen 12. Saya Tia Tulisa, absen 48. Saya Asian Saputra, absen 7. Di sini kami berkesempatan untuk membahas bab 5 terkait dengan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Selamat menyaksikan. Dia masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi. Halo semuanya, dengar kabar akhir-akhir ini terkait aksi demo yang dilaksanakan dari tanggal 25 sampai 29 Agustus di beberapa titik dan kota-kota besar di Indonesia, menyadarkan saya dan mengingatkan saya akan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dari warga negara dan negara. Maka dalam konteks kehidupan bernegara, hak dan kewajiban saya analogikan seperti dua sisi koin yang tak dapat dipisahkan. Hak warga negara meliputi perlindungan dan kebebasan, sedangkan kewajiban warga negara yaitu mentaati hukum dan ikut andil dalam pembangunan. Begitu juga dengan negara yang berkewajiban dalam memenuhi, menjamin hak-hak dari warganya. Maka dalam demokrasi yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, mempunyai ciri khas yaitu musyawarah untuk mufakat. Prinsip ini menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi atau kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya perlu diseimbangkan antara kebebasan berekspresi dan mentaati hukum. Maka sering kita jumpai konflik-konflik yang mencerminkan ketidakseimbangan antara keduanya. Maka di sini pentingnya kesadaran kolektif atau kesadaran bersama antara warga negara dan negara demi tercapainya keharmonisan dan keadilan. Maka manfaat yang kami harapkan dari kegiatan kami yaitu kita bisa sama-sama memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dari warga negara serta negara. Dan tujuan dari kegiatan kami yaitu mencari cara yang paling efektif dalam menjaga keseimbangan atau harmoni dalam hak dan kewajiban warga negara serta negara. Metode dan teknik penulisan yang kami gunakan yaitu wawancara terkait dengan topik harmoni kewajiban dan hak warga negara serta negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat kepada beberapa kelompok masyarakat, yaitu mahasiswa, pekerja, dan lain-lain. Maka setelah kami lakukan wawancara, kami diskusikan dan analisis terkait dengan data-data yang kami dapatkan, lalu data-data hasil analisis tersebut kami tuangkan ke dalam laporan dengan jelas dan terstruktur agar pembaca mudah memahami. Dari pertanyaan nomor 1, kita bisa simpulkan jawaban dari beberapa narasumber tentang cara menjaga agar pelaksanaan hak dan kewajiban kita berjalan dengan baik. Yang pertama, memahami prinsip dasar hak dan kewajiban, mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, serta memahami peraturan dan hukum yang berlaku. Yang kedua, melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, menjalankan kewajiban kita sebelum menuntut hak, seperti mematuhi peraturan dan norma yang berlaku. Yang ketiga, menghormati hak orang lain, saling menghormati hak orang lain, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi dan masyarakat. Yang keempat, menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang, memahami hak dan kewajiban kita dengan baik dan menjalankannya dengan seimbang. Yang kelima, meningkatkan kepatuhan dan partisipasi, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang keenam, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus berjalan beriringan dan tidak bisa menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban.
Harmoni hak dan kewajiban terwujud jika negara dan rakyat saling melaksanakan perannya dengan dasar musyawarah, mufakat, dan kedaulatan rakyat. Dari hasil wawancara beberapa masyarakat mengenai solusi apa yang paling efektif bagi masyarakat Indonesia untuk menyeimbangkan antara menunaikan kewajiban dan menuntut hak, dapat kami ambil solusi paling efektif, yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban melalui pendidikan dimulai dari diri sendiri, keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat. Masyarakat perlu mengutamakan pelaksanaan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, kemudian menuntut hak secara bijak. Selain itu, penting untuk membangun budaya gotong royong, kepatuhan terhadap hukum, dan pengawasan terhadap pemerintah agar pelaksanaan hak dan kewajiban berjalan dengan adil serta seimbang. Negara berperan menjamin, melindungi, dan menegakkan hak serta kewajiban warga melalui regulasi, kebijakan adil, dan pengawasan. Sementara masyarakat berperan aktif dengan kesadaran hukum, melaksanakan kewajiban, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan pembangunan. Sinergi keduanya menjadi kunci terciptanya harmoni dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi, kesimpulannya, hak dan kewajiban warga negara saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Dalam sistem demokrasi Pancasila, hak seperti perlindungan, kebebasan berpendapat, dan kesejahteraan akan berjalan baik jika diimbangi kewajiban menaati hukum, membayar pajak, menjaga persatuan, dan ikut membangun bangsa. Jika hak diabaikan, timbul ketidakpuasan. Sedangkan, jika kewajiban diabaikan, kehidupan bernegara pun jadi rapuh. Hasil wawancara kami menunjukkan keseimbangan ini bergantung pada kesadaran masyarakat. Banyak yang menekankan kewajiban harus didahulukan, karena dengan itu hak akan terpenuhi. Solusi yang disarankan oleh mereka adalah pendidikan karakter, sosialisasi hukum, gotong royong, serta kesadaran hukum sejak dini. Negara wajib memberi regulasi adil dan melindungi hak rakyat, sedangkan masyarakat harus sadar hukum dan menuntut hak dengan bijak. Jika keduanya berjalan dengan seimbang, terciptalah keadilan dan kehidupan berbangsa yang harmonis. Dalam mewujudkan harmoni antara hak dan kewajiban warga negara, masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak, sehingga tercipta kehidupan yang adil dan seimbang. Pemerintah juga perlu menerapkan hukum yang adil tanpa diskriminasi dan menjunjung transparansi agar masyarakat lebih percaya untuk melaksanakan kewajibannya. Selain itu, dunia pendidikan memiliki peran penting dalam membangun karakter, pemahaman hukum, serta kesadaran tentang hak dan kewajiban sejak dini, sehingga generasi muda terbiasa bersikap seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Dimakan merah makin memudar, yang bunglon rasa